Perkenalkan, saya Vanessa dari staf produk Bisa AI. Hari ini saya akan melakukan sebuah tutorial untuk aplikasi Tufai. Ini saya login sebagai pemilik usaha. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk mempresentasikan layar handphone saya. Oke, udah terlihat ya. Oke, jadi pertama-tama ini adalah menu yang akan terlihat ketika kita ini login sebagai business owner. Di sini ada carousel yang membantu kita semua gitu ya mengenai info-info yang ada di bawah, dan ada juga kalimat selamat datang. Nah, lanjut. Di sini ada opsi produk gitu ya. Nah, ketika kita klik produk, itu akan tertera produk-produk yang kita jual gitu ya. Di sini ceritanya saya menjual kucing gitu ya. Oke, nah gimana nih kalau misalnya kita itu ingin menambahkan produk di dalam toko kita gitu ya. Nah, caranya itu ada tombol plus yang ada di sebelah kanan bawah sini. Itu bisa kita klik. Nah, kemudian akan muncul nih tulisan tambah produk. Dan di sini kita bisa menuliskan produk apa yang ingin kita tambahkan, harganya berapa, dan jenisnya itu apa. Misal di sini belum ada nih kategorinya, bisa kita buat baru dengan cara ini ya, sama tambah jenis produk. Misal di sini makanan kucing gitu ya. Oke, nah makanan kucing udah ada nih di jenis produk. Sekarang ketika kita akan menambahkan nama produk, misalnya Nikas gitu ya, harga produknya misalnya 20.000 aja. Pilih jenis makanan kucing, udah masuk nih ke dalam. Oke, setelah selesai kita submit, bisa ditambahin gambar gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang karena percobaan aja, nggak usah ya. Gitu. Nah, gimana nih kalau misalnya produknya itu udah nggak kita jual lagi? Nah, kalau misalnya udah nggak kita jual lagi, itu kita bisa pencet X gitu ya. Nah, nanti akan muncul pop switch nonaktifkan produk. Nah, ketika kita memilih untuk menonaktifkan produk, itu tuh opsinya kan bisa dua ya. Bisa aja karena stoknya habis, atau enggak emang udah discontinue gitu ya. Nah, ketika stoknya habis, kita bisa bikin aja nih di sini stoknya habis dulu. Oke. Nah, terus kalau misalnya sekarang kita udah ada lagi nih stoknya, nah kita pencet aja nih tanda checklist yang dia. Nah, kalau udah tersedia, kita tinggal aktifkan lagi aja, dan produknya akan kembali lagi nih ke depan gitu ya. Nah, terus ketika makanan atau produk yang kita punya itu sudah discontinue, gimana gitu ya. Nah, itu tuh tinggal kita X, terus kita nonaktifkan brand. Oke. Nah, ketika dia udah dinonaktifkan, sebenarnya itu tidak benar-benar terhapus, tapi ada di trash yang ada di bawah sini. Kita bisa klik gitu ya, trash yang ada di sini. Nah, kita lihat nih, ada produk yang udah kita nggak jual lagi gitu ya. Nah, tiba-tiba misalnya di bulan depannya, produknya udah mulai diproduksi lagi. Nah, ini bisa nih dikeluarkan lagi ke depan dengan cara klik centang yang ada di sebelah kanan sini, terus kita aktifkan lagi produknya. Oke, dan dia pasti udah ada lagi nih di bagian produk gitu. Nah, lanjutnya gitu ya, menu berikutnya. Di sini ada tertera transaksi. Nah, di sini ada muncul kan pop switch, apakah menggunakan kupon gitu ya. Nah, misalnya ini iya gitu ya, masukkan kupon. Nah, kuponnya ini kita buat sendiri nanti. Gitu. Jadi misalnya ada promo-promo tertentu. Nah, nanti pelanggan akan diberikan kupon dari toko kita gitu. Nah, misal tadi pelanggan kita ada kupon gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih ada produknya kita tadi. Ini kita bisa lihat nih untuk tambahin, dikurangin, terus habis kayak gitu. Ini juga ada di bagian cabang gitu ya. Bagian cabang juga di sini muncul gitu.
Nih, di sebelah sini ada menu titik 3 ya, di sebelah kanan. Ini untuk memudahkan kita pergi dari menu yang satu ke menu yang lain. Contohnya di sini ada akun saya dulu ya. Di akun saya itu memuat informasi terkait diri data pribadi kita gitu ya, sebagai product owner atau bos gitu ya, sebagai pemilik usaha. Nah itu, nah sebenarnya akun saya juga bisa diakses gitu ya dari menu beranda. Cuman di sini bisa dipermudah gitu ya, dipersingkat gitu dari misalnya kita lagi ada di produk, tapi tiba-tiba kita pengen ngecek gitu ya, karyawan saya tuh sebenarnya siapa aja sih gitu ya. Nah bisa kan langsung ikut di sini karyawan saya. Nah di sini juga karyawan itu gitu ya, kita bisa lihat di sini ada contohnya ada Mas Hadi gitu ya di sini, yaitu sebagai kasir. Nah, terus misalnya nih kita ingin menambahkan karyawan gitu ya. Kalau ingin menambahkan karyawan, kita bisa ke sini di karyawan saya, terus kita masuk ke toko utama dulu ya, jangan di cabang. Oke, ini adalah toko utamanya. Di karyawan saya, kita bisa pencet tambah sini ya. Misal sekarang kita punya karyawan namanya Budi gitu ya, Budi, emailnya budi@gmail.com, alamatnya, nomor teleponnya gitu ya, kita isi sendiri lah pokoknya. Nah terus laki-laki, tanggal lahir dan lain-lain gitu ya. Tinggal ini kita simpan. Oh ya, sebelumnya kita harus generate password dulu gitu ya, supaya karyawan juga bisa masuk sebagai karyawan gitu ya pada aplikasi Tuxpage. Oke, kita simpan. Ini disuruh isi tanggal lahir gitu ya. Nah, terus misalnya gimana nih kalau misalnya karyawannya resign gitu ya, atau udah keluar nih dari kerjaan yang saat ini. Ini tinggal kita klik X gitu ya. Terus akan ada pop switch, dia bilang apakah Anda ingin hapus karyawan? Itu kita pencet OK dan karyawannya udah terhapus. Nah di sini ketika kita pencet trash yang ada di bawah gitu ya, nih dulu employee kita itu siapa gitu ya, misalnya Mas Hadi. Nah Mas Hadi ini ceritanya dia kembali lagi gitu ya menjadi karyawan kita. Nah, itu tinggal kita ini kita tambahkan lagi gitu ya ke awal. Tuh, kita generate lagi. Oke, nah terus habis kayak gitu ada laporan ya di sini, ada menu laporan. Oke, laporan ini nantinya akan memberitahu kita informasi tentang bagaimana hasil penjualan pada bulan ini, apakah meningkat dari bulan sebelumnya atau menurun. Pokoknya nanti di laporan akan ada hasil penjualan selama kita 1 bulan, per hari, dan lain-lain. Oke, jadi ini menu awal dari toko gitu ya. Nah, di sini grosir 1 itu sebagai cabang. Menu toko dan menu cabang agak sedikit berbeda. Nah, ini di sini ini menu toko. Nah, ketika menu cabang, jadi kalau di menu cabang itu nggak ada menu laporan gitu ya. Nah, terus habis kayak gitu, ketika di cabang, itu akan ada ini nih, setelan cabang. Ini tuh untuk mengatur jam buka dan tutupnya toko gitu ya. Nah, misalnya di sini ada tulisan nih 18.45 sampai jam 1.45. Yang 18.45 ini waktunya toko buka dan 1.45 waktunya toko tutup. Gitu. Nah, terus habis kayak gitu, di sini juga ada ya tentang list transaksi. List transaksi itu nanti ketika ada transaksi yang masuk, dia akan masuk dulu nih ke sini. Nanti setelah transaksi masuk, akan diproses. Nah, ketika transaksi diproses, dia akan masuk ke sini, ke proses. Ketika transaksinya
selesai, kita akan disuruh klik dulu gitu ya di sini, dan ntar akan ada muncul switch yang menyatakan apakah transaksi selesai gitu. Nah, setelah selesai, nanti akan masuk ke kolom selanjutnya gitu ya, di selesai. Ketika pelanggan kita sudah mengambil yang mereka pesan, itu juga kita harus menyelesaikan itu gitu ya, dan nanti akan masuk di kolom ini yang diambil gitu ya. Nanti setelah diambil seperti ini, ada list produk yang dibeli gitu ya, dan misalnya nih setelah transaksinya diambil kan kita harus print ya untuk bukti gitu ya, bukti pembelian. Tinggal kita print di sini. Nah, cetak struk pembelian. Cetak struk pembelian ini akan terkoneksi dengan printer yang terdekat ya. Oke. Tuh. Di sini di menu cabang ini ada inventaris. Inventaris ini fungsinya untuk misal di dalam toko kita gitu ya, ada mesin kasir 2 buah, komputernya 2 buah gitu ya. Ini inventaris untuk barang-barang, misalnya juga misalnya ada 3, mana tahu pecah gitu kan pembeli. Jadi bisa kita kurangin datanya, kita tambahin datanya, seperti itu. Oke, instalan printer juga sama ya. Ini untuk mengkoneksikan aplikasi Supay ini kepada printer yang terdekat. Nah, kita kembali ke menu toko utama. Oke, nah di sini ada nih menu voucher ya. Nah, voucher ini digunakan untuk kita membuat voucher yang tadi. Misal ada pelanggan yang membeli barang kita itu menggunakan voucher. Nah, voucher itu bagaimana sih gitu ya? Kita lihat di sini, misal gitu ya. Di sini ada ketan aja gitu ya. Vouchernya itu kodenya ketan aja. Dia itu akan membutuhkan 50 poin gitu ya, atau akan mendapatkan 50 poin nantinya ketika digunakan. Nah, voucher ketan aja itu deskripsinya adalah untuk mendapatkan diskon gitu ya di sini. Jadi ketika seseorang menggunakan voucher ketan aja gitu ya, dia akan mendapatkan diskon misal 10% gitu ya. Nah, terus ada juga nih yang kucing aja. Nah, dia juga misalnya pembelinya nanti akan mendapatkan diskon sebanyak 10% juga misalnya seperti itu. Voucher itu bisa kita tambahkan sendiri gitu ya, misalnya untuk produk tertentu gitu kan. Di sini misalnya ada di grosir ketan atau di grosir kucing gitu ya. Sama vouchernya bisa kita pilih sendiri, dan di sini ada tulisan nih syarat poin. Jadi untuk menggunakan voucher kita itu membutuhkan poin. Misal kayak tadi ya, di ketan aja itu kita harus membutuhkan 50 poin dulu gitu ya untuk bisa mendapatkan voucher ketan aja. Nah, poin itu didapatkan dari mana sih? Poin itu didapatkan ketika pelanggan atau pembeli membeli barang dari toko kita. Nanti misalnya ada minimum pembelian 10.000 akan mendapatkan 10 poin misalnya seperti itu. Jadi ketika pembeli atau pelanggan kita udah membeli ke toko kita sebanyak 5 kali dan minimum pembeliannya 10.000, dia sudah bisa mendapatkan 50 poin gitu ya. Dan ketika sudah mendapatkan 50 poin, dia bisa menggunakan voucher untuk mendapatkan diskon di pembelian selanjutnya. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat juga gitu ya, pelanggan kita itu siapa aja sih. Nah, pelanggan itu nanti akan didapatkan ketika pembeli itu menjadi member gitu ya, atau nggak menjadi member juga bisa aja sih terlihat gitu ya di sini. Pelanggan kita misalnya hari ini siapa aja dan membeli apa aja. Gitu. Oke, jadi itu tentang tupai versi pemilik usaha atau owner gitu ya.
ada yang ingin ditanyakan dulu nggak nih sebagai pemilik owner? Kira-kira misalnya ada yang belum paham tentang produk itu gimana sih gitu, atau transaksi itu apa gitu. Laporan ini masih dalam tahap pengembangan gitu ya di sini. Ya, oke. Jadi untuk produk GoPay ini sebenarnya kita bisa macam-macam ya, bisa makanan, bisa kayak alat-alat sehari-hari, alat kebersihan gitu ya, misalnya untuk wanita gitu ya, misalnya ada sabun mandi, ada shampoo kayak gitu-gitu, boleh semuanya bisa masuk gitu ya. Oke, jadi sekarang kita login point of view-nya sebagai kasir gitu ya. Ini adalah tampilan ketika kita itu login sebagai kasir. Di sini saya menggunakan kasir dari Tandis Kopo Asri ya. Ini salah satu mitra kita. Oke, jadi ketika kita sebagai kasir gitu ya, kita itu bisa ngelis dulu produk yang dijual hari ini itu apa aja. Dengan ini ya, pilih di produk. Misalnya di sini kita hari ini menjual ada ice cappuccino, hazelnut, ice area latte, dan lain-lain gitu ya. Ketika misalnya produk yang kita jual hari ini habis gitu ya, itu caranya tinggal kita klik X yang ada di sebelah kanan sini. Nah, akan muncul juga gitu ya, pop switch. Misalnya kita akan mengaktifkan produk ice cappuccino gitu ya. Kita bilang nih, stoknya habis. Ya. Oke, nah di sini akan muncul gitu ya tulisannya habis. Dan nanti ketika di pelanggan, ice cappuccino itu akan tertulis juga gitu ya, habis. Nah, terus ketika misalnya di sini produknya kita ingin tambahkan gitu ya, misalnya ada produk baru gitu ya yang ingin kita keluarkan, tinggal kita klik tambah yang ada di sebelah kanan bawah ya. Ini masih sama menunya seperti di business owner. Ini ketika ice cappuccino habis, yang bisa mengedit ice cappuccino-nya jadi ada lagi gitu ya, itu business owner gitu. Nah, terus di sini ada menu transaksi ya. Nah, terus misalnya apakah dia dengan kupon misalnya gitu ya. Misalnya iya gitu ya, masukkan kupon. Nah, kuponnya itu nanti yang akan dibuat tadi gitu ya oleh business owner-nya sendiri. Nah, ketika misalnya tidak menggunakan kupon gitu ya. Nah, nanti dia akan muncul misalnya transaksinya apa nih? Apakah misalnya pembeli ini membeli hazelnut latte gitu ya. 2 buah. Oke, kita tinggal pencet yang ini nih, yang ada gambar keranjangnya gitu ya. Nah, akan muncul keranjang katanya hazelnut latte 2 buah seharga 20.000. Dan ketika pembeli ini membayar sekarang, kita klik bayar sekarang gitu ya. Apakah pembelinya member? Ketika pembelinya member gitu ya, kita akan diperintahkan untuk scan QR code gitu ya di sini. QR code-nya sendiri itu akan muncul di kartu membernya nanti. Nanti kita akan coba ya login sebagai pembeli gitu, oke. Misalnya pembeli bukan member gitu ya, kita mencet tidak. Oke, nah apakah udah dibayar gitu ya? Nah, dibayarnya misalnya berapa nih? 25.000 gitu ya, misalnya 25.000. Nah, nanti akan muncul langsung kembaliannya berapa gitu ya. Nah, atau ini kita bikin 50.000 gitu lah ya. Nah, oke, sorry, close. Ini 20.000. Oke, nah, dia akan muncul gitu ya, pop switch untuk cetak struk pemberian. Gitu. Oke. Nah, kemudian misalnya kita ingin melihat gitu ya, transaksi pada hari ini itu sudah di mana aja gitu ya. Nah, misalnya kayak gini nih, ada transaksi yang masuk gitu. Transaksi yang masuk ini gimana sih? Jadi transaksi masuk itu ketika misalnya pembeli mengklik gitu ya, ini membeli sesuatu, tapi dia belum datang gitu ya ini. Jadi kan kita sistemnya COD, jadi bisa dipesan dulu di rumah, tapi nanti diambil ke tempat. Jadi sebagai syarat proses transaksi gitu ya. Nah, maksudnya proses transaksi itu kita akan membuatkan apa yang sebagai sekarang inginkan gitu ya. Nah, ini proses transaksi.
transaksi ya kita proses transaksinya, itu akan muncul gitu ya di sini. Oke, jadi kita masuk ke menu transaksi ya. Ini sebagai kasir, oke. Ketika misalnya kita ini tidak menggunakan kupon ya, transaksi yang tidak menggunakan kupon. Kalau misalnya menggunakan kupon nanti akan ada diskon khusus gitu ya, atau yang lain-lain gitu. Nah, ini transaksi misalnya di sini ada milkshake, ada coffee, ada lain-lain gitu ya. Misalnya saya maksudnya ada pembeli yang ingin membeli air latte misalnya dengan ice banana milkshake. Ini akan muncul gitu ya ke sini, ke keranjang. Terus misalnya pembelinya ingin bayar sekarang gitu ya, kita klik aja nih bayar sekarang. Apakah pembeli member? Nah, kalau misalnya iya, itu nanti kita akan scan QR code gitu ya, yang ada di kartu member dari pembeli. Nah, cuman kalau misalnya bukan member gitu ya, nah kita klik tidak gitu ya. Terus ini pembayaran misalnya menggunakan uang 20.000 gitu ya. Nah, nanti akan langsung muncul ada kembaliannya berapa gitu. Oke, ketika sudah nanti akan ada instruksi ya. Lagi tuh Untuk mencetak struk pembelian. Kenapa? Ya. Saya di sini kita lihat list transaksi. Oke. Nah, list transaksi itu yang kayak gimana sih? Nah, maksudnya list transaksi di sini misalnya ada pembeli gitu ya atau pelanggan yang order via aplikasi Tupai. Nah, ketika misalnya dia order via aplikasi Tupai sebagai pembeli, nanti akan masuk ke transaksi berlangsung ini. Misal di sini Mbak ini gitu ya pesan dari rumah. Gitu. Kita lihat Mbak Yuni ini menginginkan apa sih gitu ya. Ketika kita lihat Mbak Yuni ternyata pengen hazelnut latte sama ice banana milkshake gitu ya. Nah, kemudian karyawan kita akan memproses gitu kan ya, Mbak Yuni ini akan bikin Mbak Yuni ini menginginkan milkshake, banana sama ice latte. Nah, saya udah dibikin gitu ya. Nah, nanti ini kita akan lihat proses transaksi. Ketika transaksinya diproses, nanti ke Mbak Yuni akan ada notifikasi gitu ya. Kalau transaksinya itu sedang diproses gitu ya, atau lagi dibuat gitu. Nah, ketika pembuatan barang gitu atau makanan minuman yang Mbak Yuni pengen udah selesai, ini kita bisa chat aja nih di Mbak Yuni dan kita bilang pesanannya itu selesai. Ketika pesanannya selesai, nanti akan ada notifikasi gitu ya sama Mbak Yuni kalau pesanannya Mbak Yuni itu telah selesai dan bisa diambil ke merchant gitu. Nah, ketika Mbak Yuninya ini udah sampai gitu ya dan mengambil, ini kita bisa bilang pesanannya telah diambil. Nah, ketika pesanannya diambil itu kita akan bisa print gitu ya, print transaksi di sini. Nah, ini ya kita print, terus kita cetak deh. Nanti transaksinya akan muncul di ini transaksi yang ada di sini. Tuh. Terus transaksi yang setelah diambil juga tetap ada di sini gitu ya. Beserta list dari printer. Nanti secara keseluruhan transaksinya itu akan masuk ke business owner gitu ya. Dan nantinya juga akan ada laporan per bulan. Oke, untuk Nah, pertanyaannya adalah aplikasinya bisa dipakai di desktop enggak? Karena atau hanya bisa di Android, katanya begitu. Oke, jadi belum bisa ya, ini baru di Android aja kalau aplikasinya, tapi untuk webnya sendiri gitu, di desktop bisa diakses. Hardware apa aja sih yang dibutuhin gitu? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk di desktop masih dalam tahap pengembangan ya, gitu. Biasanya sih masih di aplikasi Android aja gitu ya, iOS juga masih dalam tahap pengembangan nih gitu. Ada pencarian dan yang terdekat gitu ya. Yang terdekat di sini itu sebenarnya menunjukkan gitu ya, toko apa gitu yang paling dekat dengan lokasi kita saat ini.
Bedanya gitu ya dengan pencarian yang ada di sini, pencarian itu cakupannya luas gitu ya. Misalnya di Kota Bandung gitu. Ketika toko misalnya yang jaraknya tuh di 3 kilometer kayak gitu. Nah misal gitu ya kita sekarang lihat tuh. Ini kita lihat yang terdekat dari saya itu Tandus gitu ya, Tandus di Kota Asri. Nah ini yang saya bilang tadi. Misal saya boleh kembali gitu ya, ingin membeli hazelnut latte gitu ya di sini. Dan bubblegum misalnya. Oke. Nah, sekarang kita order dulu gitu ya, bayarnya ini bisa kita transfer dan bisa juga bayar langsung di tempat gitu ya. Ini misalnya kita bilang bayar sekarang. Oke, sekarang kita konfirmasi pesanan. Ketika kita sudah mengkonfirmasi pesanan, nah itu akan masuk ke riwayat belanja gitu ya. Di sini kita masuk ke riwayat belanja, tapi kalau misalnya di kasir atau di product owner, itu akan masuk ke list transaksi ya, list transaksi yang masuk. Ketika nanti nih belanjaan kita ini sudah diproses, dia akan berpindah sendiri gitu ya ke list proses. Dan ketika telah selesai gitu ya, akan otomatis masuk, sudah bisa mengambilnya gitu ya, dan setelah kita ambil akan masuk ke list yang ada di sini yang diambil. Nah, kita kembali lagi ke Belanda gitu ya. Oke, di sini bisa kita lihat nih, ada tentang akun saya. Akun saya ini, ke kosnya. Oke, nah di sini nih bisa kita lihat ya, ada menu akun saya. Akun saya ini untuk melengkapi data pribadi gitu ya. Nah, di sini ada tanggal lahir gitu ya. Mungkin aja karena di tanggal lahir ini akan ada diskon-diskon tertentu gitu. Makanya perlu mencantumkan tanggal lahir. Oke, gitu aja. Nah, terus di sini ini nih yang dimaksudkan tadi ketika kita itu member gitu ya dari suatu toko. Nah, misalnya ya udah kita lengkapin dulu ya. Saya di sini alamatnya aja, tanggal lahir. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih ya di opsi kartu saya. Oke, data dirinya masih ada yang belum lengkap ya. Nah, ini nih opsi yang bisa kita gunakan biasanya ketika kita ingin mengganti password. Nah, oke. Nah, setelah itu bisa kita simpan, misalnya udah berhasil. Nanti, oh ya, saya juga tadi mengatakan kalau misalnya ketika membeli sesuatu dari toko tertentu kita bisa mendapatkan poin gitu ya. Nah, di sini ada opsi nih tukar poin. Nah, tukar poin itu nanti akan tergantung dari merchant yang ada. Misal kita di sini nanti akan tulis nih, ada berapa poin di toko tertentu, berapa poin di toko tertentu, seperti itu gitu ya. Terus nanti ini di kartu saya masih tidak bisa intinya nanti di kartu saya ini akan memuat data diri berupa nama, tanggal lahir, dan ada QR code gitu ya. QR code-nya di sini itu untuk proses transaksi juga gitu ya. Jadi nanti ketika kita berbelanja gitu ya di toko tertentu dan QR code-nya kita ini di scan, itu akan menambahkan poin gitu ya untuk kita. Yang poinnya nanti akan bisa ditukarkan dengan hadiah gitu ya, hadiah dari toko yang itu soalnya bakalan ada laporan gitu ya, tiap bulan, tiap harinya gitu ya, berapa kode, berapa hasil yang diperoleh gitu ya saat ini. Dan dia juga bisa gimana ya, mengontrol gitu ya secara langsung gitu, lihat gitu, meskipun kita nggak ada di tempat, kita tuh bisa tahu gitu ya transaksi apa yang terjadi gitu ya saat ini gitu ya. Dengan melihat dari aplikasi TuPay aja gitu, transaksi yang masuk, uang kembaliannya berapa gitu ya. Jadi ini tuh karyawan tuh nggak akan ada yang sampai kecolongan gitu ya sama kita, misalnya kayak
ada yang kepake dulu kah, uangnya hilang atau apa gitu, semuanya tuh soalnya terekam gitu ya, dan ada buktinya gitu kalau misalnya hari ini tuh dapatnya berapa gitu. Oke, dan tadi kalau dari segi Ini customer, lagi nggak? sejauh ini masih belum teh, mungkin teteh mau dilanjut lagi untuk menjelaskan customer-nya. Oke, kalau Depannya akan ada kemungkinan TuPay ini akan status berbayar, sekarang kan gratis. Iya benar. Nah, jadi sebenarnya keunggulannya TuPay sendiri itu dia aplikasinya gratis ya, untuk fitur yang saat ini gitu ya, itu tuh gratis. Nah, cuman nanti mungkin kedepannya akan ada fitur premium yang memerlukan pembayaran gitu. Tapi untuk aplikasi yang saya jelaskan gitu ya, yang barusan nih, contohnya kayak misalnya waktu di business owner ada laporan keuangan dan lain-lain gitu ya. Nah, itu tuh gratis. Nanti kedepannya akan ada fitur premium yang memerlukan biaya tambahan gitu. Kalau misalnya untuk aplikasinya sendiri gratis ya gitu. Saya di sini menyampaikan bahwa menurut saya TuPay itu aplikasinya sangat-sangat mendukung UMKM ya, karena dia itu aplikasinya benar-benar gratis gitu ya. Fitur-fitur yang nantinya berbayar itu cuman lebih kayak mendetailkan transaksi gitu ya, atau misalnya ada nanti akan ada fitur AI-nya gitu ya, atau artificial intelligence-nya. Tapi untuk fitur yang saat ini dijual gitu ya, atau dipasarkan juga menurut saya itu udah cukup banget gitu ya untuk business owner gitu. Itu fitur-fiturnya juga udah sangat membantu banget. Kita itu gratis ya. Kalau misalnya untuk aplikasi POS yang lain itu biasanya berbayar gitu ya Kak. Nah, untuk TuPay sendiri ini tuh gratis total gitu ya. Untuk fitur-fitur premiumnya kan masih dikembangin sampai saat ini tuh kita masih gratis gitu. Dan sebenarnya selamanya juga akan gratis, karena nanti akan ada fitur-fitur premium aja gitu.